Menghidupkan kembali spesies yang telah punah merupakan salah satu tantangan ilmiah yang paling menarik dan kompleks di era modern. Dengan kemajuan teknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang biologi, para peneliti berusaha untuk mengeksplorasi berbagai metode yang dapat digunakan untuk mengembalikan hewan-hewan yang pernah menghuni bumi ini. Berikut ini adalah cara menghidupkan kembali hewan yang pernah punah. 1. Cloning. Cloning adalah salah satu metode yang paling dikenal dalam upaya menghidupkan kembali spesies punah. Proses ini melibatkan pengambilan DNA dari sisa-sisa hewan yang telah punah dan menanamkannya ke dalam sel telur dari spesies yang masih ada dan memiliki hubungan genetik yang dekat. Contoh yang terkenal adalah eksperimen yang dilakukan pada Ibex pyrenean. Meskipun hasilnya belum sepenuhnya memuaskan, tantangan utama dalam cloning adalah degradasi DNA seiring berjalannya waktu yang dapat menghambat keberhasilan proses ini. 2. Pengeditan genom dengan CRISPR. Teknologi pengeditan genom, khususnya CRISPR, telah membuka peluang baru dalam upaya menghidupkan kembali spesies punah. Dengan menggunakan alat ini, para ilmuwan dapat memodifikasi DNA dari spesies yang masih ada untuk merekonstruksi sifat-sifat yang hilang. Misalnya, upaya untuk menghidupkan mamut berbulu dengan mengedit DNA gajah Asia menunjukkan potensi besar dari teknologi ini. Namun, penggunaan CRISPR juga memunculkan pertanyaan etis yang perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. 3. Pembiakan selektif. Pembiakan selektif adalah metode yang lebih alami untuk menghidupkan kembali spesies punah dengan mengawinkan hewan modern yang memiliki sifat serupa. Proyek untuk menghidupkan aurochs, nenek moyang liar dari sapi, adalah contoh dari pendekatan ini. Meskipun prosesnya lambat, pembiakan selektif menawarkan cara yang lebih berkelanjutan untuk mengembalikan karakteristik spesies yang hilang, sekaligus menyoroti pentingnya konservasi dan hubungan dalam ekosistem. 4. Pembiakan kembali. Pembiakan kembali berfokus pada pengawinan hewan yang memiliki jejak genetik dari spesies punah untuk menghidupkan kembali sifat-sifat tertentu. Proyek Quagga, di mana zebra yang mirip dengan quagga yang punah berhasil dibesarkan, adalah contoh sukses dari metode ini. Pembiakan kembali menunjukkan potensi keragaman genetik yang masih ada dan memberikan wawasan baru tentang proses evolusi. 5. Rahim buatan dan ibu pengganti. Dalam usaha menghidupkan kembali spesies punah, rahim buatan dan ibu pengganti menjadi sangat penting. Cloning dan pengeditan genetik memerlukan inang hidup, sehingga gajah sering digunakan sebagai ibu pengganti untuk kelahiran mamut. Metode ini mengeksplorasi batasan teknologi reproduksi dan menimbulkan pertanyaan etis tentang intervensi manusia dalam proses alami. 6. Menghidupkan kembali DNA kuno. Menghidupkan kembali DNA kuno melibatkan ekstraksi materi genetik dari fosil yang ditemukan di lingkungan yang terjaga, seperti es atau permafrost. Proses ini sangat menantang karena DNA kuno seringkali terfragmentasi. Namun dengan teknik mutakhir, para ilmuwan berusaha untuk mengisi celah dalam kode genetik spesies punah yang dapat memberikan wawasan berharga tentang biologi mereka dan sejarah alam. Usaha untuk menghidupkan kembali spesies yang punah adalah perjalanan yang penuh tantangan dan peluang. Setiap metode yang digunakan memiliki kelebihan dan kekurangan, serta menimbulkan pertanyaan etis yang mendalam. Meskipun kita mungkin tidak dapat mengembalikan semua spesies yang hilang, penelitian ini memberikan wawasan penting tentang biodiversitas dan konservasi, serta mengingatkan kita akan tanggung jawab kita terhadap alam. Dengan terus menjelajahi batasan ilmu pengetahuan, kita dapat berharap untuk memahami lebih dalam tentang kehidupan yang pernah ada di bumi.